Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma rizqna al-ikhlas wal istiqamah fil qawli wal 'amal. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kif ayuhal ikhwah, sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, insyaallah pada pertemuan kali ini melanjutkan pelajaran kita masih membahas tentang sifatul huruf. Sifatul huruf jenis yang kedua, yaitu sifat huruf yang tidak mempunyai lawan. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah ambil beberapa sifat yang tidak mempunyai lawan ini. Kemarin sudah Ana kirimkan PDF-nya atau fotonya itu. Ya, itu bisa dilihat. Itu dari buku Metode Asy-Syafi'i. Kemarin Ana kirim Mas Tono. Iya Mas. Ana kirim kemarin kan? Oh iya. PDF. Baik, nah di situ antum bisa lihat sifat huruf yang tidak mempunyai lawan. Itu disebutkan ada 8. Baik, kita kemarin sudah ambil 6 sifat. Baik, kita merujaah sebentar. Sifat yang pertama adalah sofir. Sofir, yaitu tajamnya suara karena dia keluar dari celah yang sempit antara ujung lidah dengan gigi seri atas. Gampangnya adalah sofir itu adalah suara yang tajam ketika mengeluarkan huruf-hurufnya. Hurufnya ada 3, sin, zai, dan sod. Nah, di mana letak suara sofirnya, yaitu ketika mengucapkan sa. Nah, ada suara yang nyaring, tajam itu. Nah, suara yang tajam itu namanya sifat sofir. Adapun mengalirnya suara sifatnya apa? Hamas. As. Nah, yang mengalir itu hamas. Adapun yang suara nyaring itu sifatnya sofir namanya. Begitu juga zai dan sod. Kemudian sifat yang kedua adalah qalqalah. Qalqalah yaitu memantulnya suara pada huruf ketika dalam keadaan sukun tanpa terpengaruh dengan harokat yang 3. Baik, harokat yang 3 maksudnya dhammah, fathah, sama kasroh. Nah, itu tanpa berpengaruh dengan itu. Nah, sifat ini terdapat pada 5 huruf yang tergabung pada sebuah kalimat baju di toko atau qadbu jaddin. Itu qaf, ta, ba, ja, da atau ba, ja, da, to, ko. Nah, ketika jumpa dengan huruf ko dalam keadaan sukun, maka dia harus
pantulkan, qalqalahkan. Aqo, aqo. Nah, kemudian juga ketika berjumpa dengan huruf to dalam keadaan sukun, dia harus dipantulkan. Aqo, aqo, dan seterusnya. Tanpa berpengaruh dengan harokat yang tiga. Maksudnya, ketika huruf tersebut dalam akhir kata atau akhir kalimat dia berharokat, maka dia tidak terpengaruh. Karena ketika akhir kalimat atau akhir kata, harokat yang ada di huruf tersebut jadi tidak terbaca, ya kan? Misalkan contohnya di surat, di situ apa disebutkan? Al-Lahab atau Al-Ikhlas. Ya, di Al-Lahab ya. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Kan watabba itu kan aslinya harokatnya watabba. Nah, masuk dari pengertian tadi, masuk dari apa namanya definisi tadi, tanpa berpengaruh dengan harokat yang tiga, ya ini. Ketika huruf dia dalam akhir ayat, maka ketika huruf tersebut berharokat fathah atau dhammah atau kasrah, maka tidak berpengaruh. Ya, tidak berpengaruh. Karena ketika dibaca dalam akhir kata atau ayat itu menjadi sukun. Jadi tidak dibaca tabbat yada abi lahabin wa tabba, tidak, tapi disukunkan wa tabb. Seperti itu. Baik. Qalqalah kemarin terbagi menjadi dua macam. Terbagi menjadi dua macam. Antum bisa dilihat di situ. Yang pertama qalqalah kubra. Kemudian yang kedua adalah sughra. Nah, qalqalah kubra yaitu apabila waqaf pada huruf qalqalah bertasydid atau tidak. Itu ya. Apabila waqaf berhenti. Apabila berhenti di huruf qalqalahnya. Itu contohnya di surat Al-Lahab tadi. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Maka qalqalahnya kubra, tebal. Wa tabb. Wa tabb, ya. Ya, baik bertasydid atau tidak. Intinya dia ketika dalam keadaan waqaf di huruf qalqalah. Contoh yang lain di surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq, ya, tebal. Falaq. Nah, itu dalam keadaan kubra. Kemudian yang kedua, qalqalah sughra. Nah, ini sama-sama dipantulkan, cuman berbeda sedikit tingkatannya antara tebal dan tipisnya di tingkatan qalqalahnya. Nah, kapan qalqalah dalam keadaan sughra? Yaitu apabila huruf qalqalah ada di tengah kata atau kalimat. Jadi bukan waqaf, dia berada di tengah-tengah kata. Kalau misalkan yang tadi kan kubra kan dia waqaf di akhir kata, ya kan? Ada huruf qalqalah dan dia waqaf. Falaq. Tidak ada kata setelahnya. Maka dia kubra. Adapun sughra ketika huruf qalqalahnya berada di tengah kata, nyelip dia. Nyelip gitu. Nah, nyelip di tengah kata atau kalimat. Nah, itu maka dibacanya sughra. Nah, contohnya di surat Al-Mu'minun yang pertama. Qad aflahal mu'minun. Qad. Ya, jadi bukan qad af, tapi tipis saja. Qad af, cukup seperti itu. Ya, berbeda dengan falaq tadi. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq, tebal, ya, agak tebal. Nah, kalau sughra qad af, fokus di huruf dalnya. Qad, cukup. Jadi nggak harus terlalu ditekan atau tebalkan. Qad af, tidak, cukup ringan saja. Qad af. Hud, ya kan? Hud. Ya, memang hampir mirip. Jadi yang pertama itu ringan saja. Hud.
Nah itu memang hampir mirip. Qalqalah sughra dan kubra itu memang hampir mirip, tapi di sana ada perbedaannya. Sangat tipis memang, sangat-sangat tipis. Sangat-sangat tipis. Hude, hude. Nah itu. Kode, kode. Kalau yang tebal, kode f. Kalau yang tipis atau yang ringan, kode f. Cukup. Kode f. Nah itu ya. Nah, antum lebih paham lagi, antum dengarkan atau kajian Syekh Talaki permasalahan qalqalah. Itu akan nanti berbeda sekali pengucapan qalqalah sughra dan kubronya. Banyak di YouTube itu. Kemudian contoh yang lain. Fi maq'adi, fi maq'adi. Bukan maka tapi maq'adi, maq'adi. Bukan maka ya. Fi maq'adi, maq'adi. Bukan maka, fi maq'adi, bukan. Tapi mako. Kalau yang tebal kan tadi falaqo. Nah, kalau ini ringan. Fi maq'adi, fi maq'adi. Ringan, lebih ringan dari yang kubro tadi. Falaqo. Ya kan itu tebal, yang kubro. Kalau yang sughra lebih ringan. Fi maq'adi, ya, lebih ringan sedikit saja. Fi maq'adi sidqin, bukan sidqin, sidqin tebal tapi ringan saja. Sidqin, sidqin. Inda malikim muqtadir, muqtadir ya, muqtadir bukan muqtadir, lebih ringan. Muqtadir. Nah, itu. Kemudian contoh yang lain, liyunfiqadhu, fiqadhu, fiqadhu bukan fiqadhu. Paham? Qul a'udzu birabbil falaq, bukan fiqadhu, tapi fiqadhu, fiqadhu, lebih ringan. Sa'atim. Baik. Nah, sanuqari, 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 bukan sanuqari, sanuqari, lebih tipis. Tapi bukan masuk ke ya, bukan sanuqa, tidak. Ya, tapi lebih ringan dari san. Kalau yang tebal tadi kan sanuqo, sanuqari, itu tebal. Dia lebih ringan sedikit, sedikit. Sanuqari'uka, sanuqari'uka, lebih ringan, lebih ringan, lebih ringan dari yang kubro, sedikit ringan. Ya, itu dia perbedaan kubro dan sughra. Intinya lihat huruf qalqalahnya letaknya di mana. Kalau huruf qalqalahnya letaknya di akhir kata dan dia waqaf, maka dia harus dibacanya kubro, tebal. Kemudian kalau sughra, letak huruf qalqalahnya dia nyelip di tengah-tengah kata atau kalimat. Maksud di tengah-tengah kata atau kalimat apa? Nah, kalau yang pertama tadi, qad f itu dia berada di tengah apa namanya? Kalimat. Qad sama aflaha itu berbeda, kata yang berbeda, sudah berbeda. Jadi berada di tengah kalimat. Kalau kita berhenti di qad aflahal mu'minun, maka ketika berhenti di qad menjadinya tebal. Tapi kalau lanjut sughra, gitu ya, menjadi sughra. Jadi tidak berpengaruh ya antara dia di tengah kata atau kalimat. Intinya perhatikan, ketika di tengah kalimat namun dia dibacanya sambung ya, langsung wasol, maka dia sughra. Tapi kalau dia waqaf, misalkan nih di qalqalah yang berada di tengah kalimat, maka dia apa namanya? Terbacanya kubro. Misalkan tadi qad, misalkan kita berhenti di qad aflahal mu'minun, maka qad terbacanya kubro. Adapun
ketika diwasal qad af, maka d-nya dibacanya sughra. Ya, jadi ringkasnya perhatikan letak huruf qalqalahnya. Ketika berada di akhir kata, dia dibaca sughra. Ketika dia berada di tengah kata atau kalimat, dia dibaca sughra. Baik, seperti itu. Itu qalqalah. Jadi jangan khawatir ya, jangan khawatir. Kita salah dalam keadaan qalqalah ini itu tidak merusak bacaan Al-Qur'an kita, tidak. Ya, tidak, karena dia masuk dalam kesalahan khafi, ringan, dan memang qalqalah ini sangat-sangat tipis sekali perbedaannya antara kubra dan sughra ini. Yang penting kita sudah memantulkan semaksimal mungkin, kita sudah cukup. Jangan terlalu berlarut-larut, wah aku belum sempurna, gitu. Jangan merasa seperti itu. Kalau kita merasa seperti itu, kita nggak baca Al-Quran nanti. Aku salah terus bacanya. Salah apanya? Qalqalahnya. Yang penting kita sudah memantulkan huruf yang harus dipantulkan, itu sudah mencukupinya. Adapun kita bisa mengetahui qalqalah kubra dan sughra itu memang perlu belajar lebih lanjut lagi, atau antum lebih banyak referensi kepada ustaz-ustaz yang lain, itu jauh lebih meningkatkan kepada kebenaran. Adapun untuk membaca Al-Quran itu cukup kita untuk memantulkan apa yang kita ketahui, bahwa memantulkan itu definisinya memantul, cukup. Nah, itu sifat yang kedua yang tidak mempunyai lawan. Sifat yang ketiga adalah lin. Lin yaitu keluarnya suara huruf dari makhrajnya dengan mudah tanpa ada suara yang berat. Jadi mudah pengucapannya. Sifat ini terdapat pada dua huruf, yaitu ya sukun yang didahului dengan fathah dan waw sukun yang didahului dengan fathah. Contohnya di surat Al-Quraisy, banyak tuh akhir ayatnya. Di ila fi Quraisy. Jadi lunak dia atau mudah pengucapannya, Quraisy. Kalau enggak wa amanahum min khauf. Jadi kita membacanya itu ringan saja, tidak berat. Misalkan khauf tidak dibaca khauf, ringan. Naum, ya. Intinya kalau masuk di dalam rumus itu sudah termasuk ya sukun dan waw sukun yang didahului dengan harokat fathah, entah itu kata apapun, itu rumusnya ya sukun atau waw sukun, sebelumnya harokatnya fathah. Kemudian sifat yang keempat adalah inhiraf. Inhiraf yaitu suara yang menyimpang atau menyimpangnya suara karena alirannya tidak sempurna disebabkan tertutupnya oleh lisan. Itu ada dua huruf, la sama ro. Baik, la itu aslinya dia keluarnya di ujung lidah, tapi nggak jadi. Dia inhiraf karena terhalang lisan yang menyentuh gigi seri atas tuh. Nah, tidak bisa keluar dari situ. Makanya menyamping ke samping lidah. La. Makanya kemarin di pelajaran makhraj ya kan, kita golongkan huruf la itu berada di samping lidah. Nah, itu. La, bukan di ujung lidah. La, bukan. Tapi di samping lidah keluarnya. Karena dia inhiraf, menyimpang suaranya. Kemudian ro. Dia aslinya keluarnya di lidah, semua lidah. Tapi dia menyimpang ya ke satu lidah, ke ujung lidah saja. Makanya kemarin di pelajaran makhraj huruf ro keluarnya di ujung lidah, tapi aslinya tidak. Aslinya tuh keluarnya di seluruh lidah. Ro. Nah, karena dia lidahnya nih, ya kan? Dia aslinya keluarnya di semua lidah. Hurufnya apa itu? Tapi karena dia huruf ro, inhiraf, menyimpang karena bersentuhan dengan gigi seri atas. Dia menyimpang ke satu titik tuh di ujung lidah. Ro. Kalau antum merasakan getarannya itu kan seluruh lidah. Huruf ro. Nah, di seluruh lidah. Aslinya keluarnya di situ, seluruh lidah.
Karena dia itu tadi punya sifat inhiraf, menyimpang. Ya, dia menyimpangnya ke satu titik di ujung lidah. Makanya disimpulkan ke pelajaran makhraj kemarin, huruf ra keluarnya di ujung lidah sini. Di ujung lidah. Ya. Itu inhiraf. Sifat inhiraf, menyimpang, suara yang menyimpang. Kemudian sifat yang kelima yaitu takrir. Takrir yaitu bergetarnya ujung lidah ketika pengucapan hurufnya dengan getaran yang halus disebabkan sempitnya makhraj, yaitu huruf ra. Intinya takrir adalah sifat yang bergetar. Bergetarnya lidah ketika mengucapkan huruf. Cuma satu huruf saja, ra. Huruf ra itu. Dan tidak ada huruf lain yang bergetar kecuali huruf ra, tidak ada. Takrir. Kemudian yang keenam, tafashi. Tafashi yaitu tersebarnya udara pada seluruh mulut ketika mengucapkan hurufnya, itu huruf shin saja. Nafasnya menyebar ke seluruh mulut. Sha. Nah, makanya tidak dibaca sa. Kalau sa, dia nafasnya keluar dari mulut. Kalau sha, dia berada di dalam mulut. Sha. Nah, kita kemarin sampai situ. Kemudian kita lanjutkan sifat istitalah. Istitalah. Apa itu istitalah? Yaitu bergeraknya lidah ke depan setelah tepi lidah menempel pada gigi geraham atas. Ya, hingga ujung lidah menyentuh pangkal gigi atas yang disertai adanya udara yang menekan dari belakang lidah. Sifat ini terdapat pada huruf dha dalam keadaan sukun. Ya, sifat dha dalam keadaan sukun. Nah, bergeraknya lidah. Misalkan nih, badidu bad. Nah, bad. Nah, huruf dha dalam keadaan sukun itu lidahnya tetap di atas. Ya kan? Masih ingat letak lidah huruf dha? Hah? Di mana? Ya, huruf dha keluarnya di mana nih? Kemarin kan lidah, ya, lisan itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama lidah bagian paling belakang. Kemudian lidah tengah, kemudian samping, kemudian ujung. Nah, di mana nih huruf dha letaknya? Samping, ya kan? Nah, huruf dha letaknya di mana nih? Berarti samping. Ya. Samping lidah, ya, ini letaknya di huruf dha. Samping lidah menekan gigi geraham atas. Nah, berarti gini, ini gigi geraham ya, ini samping lidah, menekan kayak gini. Dan seluruh lidah itu naik ke atas. Huruf dha. Bo. Nah, cukup. Nah, berhenti sampai sini. Ketika sudah lidah kita di sini, nah, ketika pengucapan dha dalam keadaan sukun, maka lidahnya tidak boleh dilepas, Nah, cukup dengan sifat tadi apa? Istitalah tadi, bergerak gini sedikit. Walad. Nah, itu. Jadi nggak dilepas, walad. Kalau dilepas hilang sifat istitalahnya. Jadi cukup tetap menekan, ya, menekan. Nah, cukup dengan bergerak, walad. Itu. Nah, bergerak ke belakang. Seperti di definisinya tadi, ya, yaitu bergeraknya lidah ke depan. Nah, walad. Nah, paham nggak? Ya. Jadi kita harus tahu dulu nih letak lidah huruf dha. Ya, harus tahu dulu. Kemarin, ana ulang. Huruf dha di pelajaran makhraj sebelumnya. Ya, dia berada di samping lidah letaknya, ya kan? Masih ingat? Kalau ada catatannya buka tuh. Huruf dha letaknya di samping lidah. Nah, dengan ketentuan samping lidah menekan gigi geraham atas. Sudah tahu gigi geraham? Gigi geraham itu untuk yang ngunyah itu.
Nah, dua-duanya menekan samping lidahnya. Nah, sininya menekan ke atas. Tekan. Nah, kemudian lidah yang lainnya, berarti yang depan ya, itu naik ke atas juga. Tapi nggak nekan, cuma naik aja ke langit-langit. Nah, jadi gini, ini langit-langit, ini gigi geraham, naik semua. Nah, cukup. Nah, kemudian kita bahas sifat istitolahnya. Istitolahnya tadi sifatnya apa? Bergeraknya lidah ke depan. Nah, itu. Nah, itu yaitu dalam keadaan sukun. Jadi walad atau badidu bad. Nah, jadi cukup bad. Nah, lidahnya bergerak bad. Jadi nggak dilepas huruf do itu. Nah, makanya ada apa namanya? Suara ghairil maghdubi alaihim walad. Ya, itu dia. Itu bergeraknya lidah ke depan. Bukan dilepas. Walad walad walad. Kalau dilepas dia jadinya qalqalah nanti. Walad bolin. Nah, supaya dapat sifat istitolahnya itu jangan dilepas, cukup majukan lidahnya ke depan saja. Sifat istitolah ini. Baik, itu intinya memahami sifat istitolah kita harus tahu benar makhraj huruf do itu di mana, ya kan? Ketika sudah baca definisi istitolah, yaitu bergeraknya lidah ke depan, ya kan dari sini, ini lidah nih, ini antum bayangin lidah, ya kan? Ini samping lidah, menekan gigi geraham atas. Ketika ada sukun, terjadilah sifat istitolah di huruf do. Walau ke depan, maju saja, lidahnya cukup dimajukan, jangan dilepas, cukup dimajukan saja. Walau, 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 itu dia. Nah, sifat istitolah itu cukup di huruf do saja. Ya. Itu contohnya di surat Al-Fatihah tadi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad dallin. Itu dia. Sama. Ard tetap roknya nggak berubah. Ard. Nah, itu dia. Kuncinya jangan melepas lidah huruf do, tetap di makhrajnya. Nah, ada suaranya nya itu yaitu istitolah tadi. Majukan lidahnya ke depan sedikit. Nah, itu. Wa ma fil ard. Nah, ada ya. Anu buka, Mas. Anu buka enggak nih? Nah, buka kan? Ya, pahami sedikit-sedikit. Memang. Baik, anak dulu juga ketika belajar sifat ini, mulai dari sifat yang punya lawan sampai yang nggak punya lawan, itu anak di SMP, pondok ya, sampai SMA, itu anak belum paham. Berarti berapa tahun? 3 tahun, 6 tahun. 6 tahun, belum paham sifat yang dimaksud dengan sifatnya. Tapi kalau mengucapkannya benar, tapi yang dimaksud apa ini belum paham. Nah, itu. Jadi antum ini sebetulnya pengucapannya sudah benar, cuman teorinya saja yang belum apa namanya belum ngeh. Nah, itu anak baru ngeh itu ketika anak ikut apa namanya kursus les di Tawang sama teman anak. Memang dia apa namanya dapat sanad dari buku Asy-Syafi'i ini, buku metode Asy-Syafi'i. Beliau dari sana langsung dari Ustadz Abu Ya'la dari Bogor. Nah, itu dijelasin tuh pelan-pelan memang. Oh, baru inilah maksud dari sifat istitolahnya. Jadi kita prakteknya sudah benar aslinya ya, sudah benar, nggak ada salah. Tapi ketika kita baca teorinya itu memang bingung kalau apa namanya baru pertama kali membaca, apalagi membacanya cuman sekilas saja atau di setiap Sabtu saja, cukup di hari Sabtu membacanya. Nah, itu memang perlu
apa namanya, koreksi yang detail atau murojaah yang sering untuk bisa memahami teori ini. Walaupun praktek kita sudah benar, tapi kalau teori kita sudah paham, itu kan menambah lebih kuat apa namanya, praktek kita. Nah, jadi itu. Jadi di sini sekedar teori saja. Adapun antum semua di sini, pengucapan huruf dha itu insyaallah semuanya sudah masuk, ya. Ini istilahnya saja yang memang agak membingungkan. Jadi perlu murojaah yang lebih atau yang sering. Oh itu huruf dha. Baik, kemarin disebutkan, ya kan? Ya itu kembali lagi ke sifat. Sekali itu kembali lagi ke sifat. Kalau kita bahas itu balik lagi nih kita pembahasannya ke sifat yang nggak punya lawan, mempunyai lawan. Baik. Yang Mas Fitra bicarakan bo, ya kan? Ada nafas di pipi melendung. Itu kita kembali ke sifat kemarin, itbaq. Kembali lagi nih. Sebenarnya kita udah lanjut di sifat yang jenis kedua. Mas Fitra tanya. Ya ini kembali lagi nih. Mau gak mau. Baik, itbaq. Antum bisa buka itbaq. Ya, berarti di apa namanya, pelajaran sebelum ini. Itbaq. Ada nggak? Baik. Sifat itbaq, Anda bacakan definisinya. Itbaq adalah terkumpulnya suara di antara lidah dan langit-langit ketika mengucapkan hurufnya. Antara lidah dan langit-langit terkumpul suara atau udara, ya. Hurufnya ada berapa? 4. Dha, kemudian to, kemudian bo, kemudian so. Nah, ketika mengucapkan huruf dha sifatnya punya itbaq tadi, terkumpulnya suara di antara langit-langit dan apa tadi? Lidah. Bo, ya kan? Bo. Jadi terkumpulnya, perhatikan, terkumpulnya apa namanya, suara itu cukup di mana? Antara lidah dan lain-lain saja. Bo. Nah, terkadang bisa melendung pipinya itu karena dia kelamaan nahannya. Bo. Ya, jadi jangan terlalu lama. Bo. Seperti itu saja. Jangan terlalu lama. Bo. Kalau kita terlalu lama, otomatis udara yang terperangkap di antara lidah dan langit-langit tadi kan semakin banyak. Maka kesini jadinya. Bo. Ya, itu sebenarnya sifatnya ada. Bukan makhraj pipi, bukan. Itu lidah. Tapi karena dia sifatnya itbaq tadi, terkumpulnya suara yang kelamaan, jadi kesini. Bo. Ya, jadi langsung saja bo. Ya. Memang agak ditahan sebentar, tapi nggak terlalu lama juga. Kalau terlalu lama, udara yang terperangkap makin banyak. Nah, jadi melendung pipinya. Bo. Jadi cukup ringan, apa namanya, nggak terlalu lama lah. Bo. Cukup seperti itu. Bukan makhraj pipi. Sekali lagi bukan makhraj pipi, bukan. Itu makhrajnya tetap di lidah. Cuman itu pembahasan di sifatnya berarti, ya. Di sifat itbaqnya. Jangan terlalu berlebihan sampai melendung. Apalagi sampai kayak gitu. Baik, kembali. Nah, istitolah berbeda dengan tadi. Ya, istitolah berbeda dengan, nah ini bukan. Itu bukan sifat pipi, bukan. Istitolah cukup suara yang seperti karet itu. Walau Nah, itu sifatnya. Ya, sifat istitolahnya di situ. Nah, kenapa kok bisa disebutkan dengan istitolah? Itu dengan definisinya tadi, bergeraknya lidah ke depan. Walau, maka terjadilah suara tadi. Walau. Nah, itu sifat istitolahnya. Baik.
Bisa dipahami? Belum? Insya Allah. Kita kaji lagi di pertemuan yang akan datang. Emang agak apa namanya? Rumit memang di sini. Tapi itu sifat istilah di situ. Huruf dha ketika suaranya seperti itu. Wadad, wadad, wadad. Nah, itu dia. Ya, enggak. Dha, dha sama dha. Hah? Dha sama huruf dha sama dha beda. So, dha. Ya beda no. Huruf to. Baik. Oh, idbaknya. Dha sama to. Antum harus tahu, ya. Antum harus tahu letak lisannya dulu. Kalau huruf dha, antum harus tahu dulu ya huruf dha itu yang ada tongkatnya. Dha. Antum harus tahu. Nah, itu antum harus hafal dulu hurufnya. Dha sama dha itu sudah beda huruf. Kalau dha itu yang ada tongkatnya tuh. Tahu? Yang berdiri. Iya, kedigit. Itu kan pembahasan di makhraj kemarin. Dha. Nah, adapun sifatnya sama istilah dha. Memang hampir mirip dengan pengucapannya. Kalau antum sudah salah lidah, nah itu sudah mengganti huruf itu namanya. Hah? Baik. Yang dha, lidahnya harus keluar. Dha. Nah, kalau dha lidahnya ke atas semua, nggak ada yang kelihatan. Dha. Nah, itu. Dha sama dha. Coba. Yang dha dulu, yang dha. Yang maju, lidahnya maju. Dha. Dha. Nah, sekarang yang dha. Nah, itu. Jadi cuman beda di lidah saja. Nah, itu. Antum harus merojaah lagi kemarin ya makhraj. Kita sudah di situ. Kita sudah. Baik. Baik, selesai sifat istitolah. Baik, sekarang sifat gunnah. Nah, ini perhatikan di sini. Ini kemarin yang ditanyain Mas Fitran. Gunnah. Nanti akan ketemu. Baik, gunnah yaitu suara yang keluar dari rongga hidung. Mana rongga hidung? Ini. Rongga hidung. Yang sifat ini mengikuti huruf nun dan mim. Nah, gunnah cuma berada di dua huruf ini saja. Nun dan mim. Gunnah itu apa sekali lagi? Dengung. Ingat ya. Yang dimaksud dalam bahasan ini adalah gunnah mutawwalah. Mutawwalah. Gunnah yang dipanjangkan pada tingkatan A dan B, bukan pokok gunnah yang ada pada huruf nun dan mim. Nah, perhatikan nih. Huruf nun dan mim, ya, huruf nun dan mim itu sekali lagi sifatnya gunnah dan tidak bisa dihilangkan. Nah, nanti pembahasannya setelah ini akan ketemu apa namanya pertanyaan Mas Fitra yang jama kan kapan ya? Kemarin lah ada itu. Baik, bukan yang pada huruf nun dan mim, dan gunnah memiliki 4 tingkatan. Dibuka setelahnya. Tingkatan gunnah setelahnya. Ada? Baik. Anda buka yang dikirim Mas Tono itu. Baik. Baik, tingkatan gunnah memiliki 4 tingkatan. Ya. Yang pertama akmal matakun. Tingkatan yang pertama akmal matakun namanya. Tingkatan gunnah yang pertama. Paling sempurna. Tingkatan gunnah paling sempurna. Nah, kapan tingkatan gunnah ini paling sempurna ini? Ingat, antum harus tahu dulu gunnah itu apa. Gunnah itu dengung. An itu namanya dengung, gunnah. Nah, suara itu itu ada 4 tingkatan. Sekali lagi, ada 4 tingkatan dibahas di sini. Yang pertama akmal matakun, paling sempurna. Nah, kapan tingkatan akmal matakun ini terjadi? Nah, tingkatan ini terjadi pada huruf nun dan mim yang bertasydid. Begitu juga yang diidghamkan, yang langsung dimasukkan. Contohnya Muhammadu, Muhammadu. Fokus di huruf mimnya. Nah, Ustaz, anak tanya. Di mana keluarnya huruf nun dan mim, makhrajnya? Kemarin makhraj disebutkan ada 5.
al-jauf, al-jauf, al-halaq, lisan, syafatan, khayshum. Di mana makhraj huruf nun dan mim? Al-khayshum. Al-khayshum. Baik. Ketika pas ujian kemarin kita sebutkan al-khayshum disebut juga dengan makhraj gunnah, ya kan? Nun. Jadi nun kita baca nah itu sudah ada gunnahnya. Nah, al-khayshum itu apa? Pangkal hidung. Berarti di sini. Nah, sekarang prakteknya kita harus pencet hidung kita. Praktek di sini. Baik, tingkatan gunnah paling sempurna yaitu dalam keadaan nun dan mim bertasydid. Nah, ketika pencet hidung kita, maka suaranya pasti mampet, tidak ada yang keluar. Umpet. Muhammadu. Nah, Muhammadu. Nah, itu berarti tandanya kalau suaranya nggak keluar, itu adalah tingkatan paling sempurna gunnah. Tingkatan paling sempurna gunnah. Muhammadu. Paham? Ya, itu yang pertama. Dalam keadaan nun dan mim yang bertasydid. Karena huruf gunnah cuma ada dua, nun sama mim. Muhammadu. Kalau enggak inna itu kan gunnah tuh, dengung. Kita pencet inna, keluar enggak hurufnya? Nah, ketika enggak keluar hurufnya, itu adalah tingkatan gunnah paling sempurna. Namanya apa? Akmal matakun. Itu tingkatan yang pertama. Ingat-ingat, akmal matakun dalam keadaan nun dan mim bertasydid. Paham ya? Nun dan mim bertasydid. Sekarang tingkatan yang kedua. Tingkatan gunnah yang kedua, tingkatan dengung yang kedua, yaitu kamilah namanya, sempurna. Nah, akmal matakun tadi paling sempurna. Sekarang masih sempurna juga. Nah, ini berbeda tingkatannya, sudah berbeda sedikit. Kamilah. Kapan tingkatan kamilah ini terjadi? Tingkatan ini kurang sedikit dari tingkatan di atas, yaitu pada nun dan mim yang ikhfa. Ikhfa nanti pembahasannya setelah ini. Nah, yaitu nun dan mim dalam keadaan bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Contohnya, wala man sabara. Nah, coba antum mencet hidung antum. Wala man sabara. Masih bisa keluar enggak? Kalau antum mencet yang indah, bisa keluar enggak? Nah, itu dia. Tingkatannya di situ. Seperti itu. Nah, ini tingkatan gunnah yang kedua. Baik, kalau kita ketahui hukum ikhfa memang harus didengungkan, ya kan? Harus hukum ikhfa. Baik, wala man sabara. Contoh yang lain, mansura. Mansur ada nun tuh. Bertemu dengan huruf ikhfa, sa. Kita pencet hidung kita. Mansura. Masih bisa keluar dengungannya. Tidak terhambat. Berbeda dengan yang tadi. Nah, maka gunnah ini tingkatannya kamilah. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan nun dan mim yang berhukum ikhfa. Baik, kemudian tingkatan yang ketiga adalah gunnah naqisah. Tingkatan naqisah. Gunnah yang kurang. Dengungan yang kurang. Dalam keadaan apa ini? Tingkatan ini dalam keadaan nun dan mim yang sukun. Ketika ilhar. Ilhar definisi apa Mas Fitra? Jelas. Nah, berarti kalau jelas nggak boleh ada dengung, gitu kan? Iya nggak? Kalau kita bilang jelas berarti nggak boleh ada dengungan, nggak boleh ada gunnah. Baik, berarti contohnya di surat Al-Fatihah. An'amta. Itu kan izhar. Izhar apa tadi? Jelas. Berarti nggak boleh ada dengungan, gitu kan? Tapi kembali, huruf nun dan mim dia punya sifat apa? Gunnah. Dan nggak bisa dihilangkan. Sekali lagi. Nah, jadi an'amta itu ada sifat gunnahnya. Tapi apa? Naqisah, kurang. Nah, jadi
Di sini bukan sifatnya bukan gunnah yang kita maksud kayak ikhfa atau yang lain tadi. Jadi an'amta bacanya cukup dengan menghidupkan sifat apa? Enggak, sifat apa? Sifat nun dan mim. Sifatnya Bang kemarin. Hah? Ah, itu dia. Tawassut. Tawassut apa definisinya? Pertengahan, dialirkan pertengahan. Nah, makanya an'amta itu cara bacanya adalah an'amta. Nah, adapun suara yang mendengung itu kita tidak menggolongkan hukum izhar ke gunnah, bukan. Nah, bukan membenturkan dua hukum, bukan. Ya, izhar benar izhar. Nunnya jelas an'amta. Tapi salah kalau kita bilang, loh, kalau antum bacanya kayak gitu berarti memasukkan ke apa namanya hukum ikhfa gunnah. Bukan. Atau idgham bila gunnah, bukan. Nah, bukan. Nah, memang huruf nun itu punya sifat gunnah dan nggak bisa dihilangkan. Nah, adapun ketika dalam izhar huruf nun itu cukup dengan menghidupkan sifat bainiyah tadi. An'amta. Nah, makanya dikatakan bainiyah tawassut, nggak boleh terlalu dialirkan dan nggak boleh tertahan. Nah, kalau terlalu dialirkan an'amta masuk ke hukum gunnah. Nah, kalau antum bacanya terlalu panjang baru bisa antum membenturkan dua hukum. Kalau antum bacanya tawassut pertengahan an'amta itu tidak merubah atau membenturkan dua hukum. Dan hukumnya sahih izhar, benar. Baik, jelas. Jadi kalau misalkan kita di sekolah dulu, ketika bertemu dengan hukum izhar, itu pasti kita suruh bacanya harus jelas. An'amta, harus saklek gitu. Pasti kan? An'amta. Nah, pasti Pak kan? Pernah nggak di sini yang Pak disuruh kayak gitu bacanya? Ya, gitu kan? Nah, pasti suruh bacanya an'amta. Huruf an ini nggak boleh dibaca an'amta, nggak boleh, harus jelas izhar an'amta. Bener nggak kira-kira kayak gitu? Bener nggak? Hah? Bener nggak? Kurang benar. Karena hukum huruf nun punya sifat tadi bainiyah yang harus dialirkan sedikit. Nah, kenapa guru kita pas TPA dulu menganjurkan bacanya seperti itu? Nah, karena waktu TPA dulu kita belum tahu sifat-sifat huruf. Nah, itu supaya membedakan antara gunnah dan izhar saja. Nah, seperti itu. Dulu kita belum diajari sifat bainiyah, sifat apa namanya hamas itu belum. Makanya disuruh dibacanya an'amta. Nah, itu. Dan guru kita nggak salah, itu guru kita nggak salah. Nah, adapun kita sudah belajar, oh baru tahu. Itu ya. Itu. Jadi ketika baca izhar dengan dengung an'amta itu tidak membenturkan dua hukum. Ya, tidak. Sekali lagi tidak. Karena itu memang huruf nun dia punya sifat yang harus direalisasikan. Itu sifat bainiyah. Baik, itu tingkatan gunnah jenis yang ketiga, naqisah, yang kurang. Baik. Kemudian yang tingkatan terakhir, yang keempat, yaitu anqas ma takun. Paling kurang. Kapan ini terjadi? Yaitu terjadi pada nun dan mim yang berharokat. Nah, hukum huruf mim dan nun berharokat. Sekali lagi tidak dalam keadaan sukun. Harokat terserah harokatnya apa aja. Na, ni, nu, atau ma, mi, mu. Itu ada sifat gunnahnya. Coba dipencet. Paling tipis. Na, di, du, ya. Nah, hidung kita, makhraj gunnah kita tidak terhambat. Na, ni, nu. Nah, makanya disebut dengan tingkatan anqas ma takun. Gunnahnya paling kurang. Itu dia. Nah, contohnya di nahnu. Nah, hidung kita tidak terhambat. Kemudian namariqu. Nah, tidak terhambat sama sekali. Makanya itu disebut dengan tingkatan gunnah paling kurang. Nah, itulah 4 tingkatan gunnah
yang harus kita ketahui. Jadi dengan belajar ini kita sudah tahu bahwa nun dan mim itu punya sifat gunnah yang melekat, tidak bisa dihilangkan. Adapun dalam keadaan izhar itu harus jelas. Iya jelas, memang harus jelas. Tapi salah kalau kita hukumi dengan membenturkan dua hukum dengan hukum gunnah. Ya karena memang hukum nun dan mim itu sifatnya gunnah. Jadi yang itu perlu kita ketahui. Baik, ada catatan. Nah, kadar tempo gunnah disesuaikan dengan ritme bacaan. Nah, ini kembali lagi pelajaran yang dulu nih. Ritme bacaan ada berapa? 3. Ritme bacaan ada 3. Masih ingat Mas Bintang? Oh, belum masuk ya? Baik, ritme bacaan ada 3. Tahqiq, tadwir, sama hadir. Pelan, sedang, cepat. Nah, adapun tempo gunnah di sini disesuaikan dengan ritme bacaannya. Contohnya Muhammadu. Nah, ketika bacaan kita pelan, contohnya di surat Muhammad. Di surat Al-Fat. Kita baca yang sedang misalkan. Yang pelan. Harus berarti gunnahnya seakan-akan lama. Muhammadur Rasulullah. Kemudian yang sedang, berarti otomatis terlihat sedang. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Adapun yang cepat akan terlihat cepat juga. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Nah, tergantung disesuaikan ritme bacaannya. Kemudian, catatan yang kedua, dalam edisi ini penyusun atau penulis tidak memasukkan sifat ismat dan izlaq. Nah, beliau berpendapat karena keduanya kurang bersinggungan langsung dengan tajwid. Adapun di buku ini yang kemarin kita tulis itu ada sifat izlaq dan ismat, itu ada. Tapi di sini di Asy-Syafi'i itu tidak disebutkan karena Ustaz Abu Ya'la berpendapat bahwa dua sifat itu tidak bersinggungan dengan tajwid. Baik. Selesai pembahasan tentang sifatul huruf. Ya. Baik, jadi kesimpulannya selesai di pelajaran sifatul huruf ini. Sifatul huruf mempunyai 2, sifat yang mempunyai lawan dan sifat tidak mempunyai lawan. Sifat yang mempunyai lawan ada 4. Hamz lawannya jahr. Kemudian syiddah lawannya rakhawah, dan di tengah sifat syiddah dan rakhawah ada sifat tawassud. Kemudian sifat yang berapa tadi? 3. Yang ketiga ada sifat isti'la, lawannya istifal. Kemudian yang keempat sifat itbaq, lawannya adalah izlaq. Baik, itu sifat yang mempunyai lawan. Kemudian sifat yang tidak mempunyai lawan ada 8 jenis. Ada 8. Yang pertama shafir, tajamnya suara. Yang kedua qalqalah, memantulnya suara. Yang ketiga lin, suara yang mudah ketika mengucapkan hurufnya dalam keadaan yang sudah disebutkan. Kemudian yang sifat yang keempat inhiraf, menyimpangnya suara karena lidah yang tertahan. Kemudian yang kelima takrir, suara yang bergetar atau lidah yang bergetar ketika mengucapkan hurufnya. Kemudian yang keenam istitalah, huruf dha tadi. 7 berarti ya. Huruf dha tadi. Kemudian yang ke-8 adalah sifat gunnah. Tafashi dulu. Tafashi yaitu suara yang menyebar di seluruh mulut, yaitu di huruf shin saja. Kemudian yang terakhir adalah gunnah, dengung. Dan gunnah memiliki 4 tingkatan. Yang pertama paling sempurna, akmal matakun. Yang kedua sempurna, kamilah. Yang ketiga naqisah, kurang. Yang keempat anqas matakun, paling kurang. Dan itu perlu diperhatikan. Baik. Di sini kita selesai pelajaran sifatul huruf. Dan insyaallah pekan depan tes ya.
Hmm, kalau sifat itu kita sudah praktek di surat anu tadi kemarin tuh Al-Insyirah itu. Nah, jadi ini lebih ke teori saja. Nanti anak kasih ringkasannya. Kasih ringkasannya. Ya. Jadi nggak di sini. Kalau antum hafalin di sini, ini bingung sekali nih definisinya. Nanti anak tuliskan apa namanya ringkasannya sih. Baik. Gampang, insya Allah gampang nih. Gampang, insya Allah gampang. Ya, Hasan seperti itu. Hasannya seperti itu. Kalau kita sadar akan kesalahan kita. Kadang kita baca aja kan. Nah, tapi kalau kita lagi baca, oh, dulu pernah baca ini, lewat nih hukumnya nih. Pernah belajar apa ya? Nah, ini harus diulang ketika salah di situ. Jadi, karena itu bentuk pemuliaan terhadap Al-Qur'annya. Adapun yang belum tahu, itu kan insya Allah termaafkan. Baik. Setelah ujian, insya Allah kita masuk pembahasan yang nggak kalah penting, yaitu tentang pembahasan nun sukun dan tanwin. Pembahasan nun sukun dan tanwin dan berikut hukum-hukumnya, insya Allah. Baik, naktafi lihadal qadar wa nasallallahu wa lakum. Sampai di sini yang dapat kita sampaikan. Semoga memberikan manfaat bagi kita dunia maupun di akhirat dan menjadikan pembelajaran ini sebagai muhasabah diri kita untuk memperbaiki bacaan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.